Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas satu tematik, ya kan? Tematik kan gitu bahasanya. Di sini ada satu aktivis kemanusiaan untuk anak, ya kan? Lalu ini Mas Jody. Nama panjang siapa, Mas? Nama panjang Jody. Ya Jody Jody Julian Putra Cesar. Ya. Itu nama panjang. Perkenalkan, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Jody Julian Putra Cesar. Mungkin teman-teman juga bisa. Putra Kaisar atau Putra Caesar? Sebenarnya kalau di kakak itu tulisannya C, tapi terkadang memang bacanya tuh K. Jadi jadi kayak Kaisar. Bahasa Inggris gitu. C dibacakan. Terus tempat tinggal orang nih, Mas? Oh iya, semuanya. Oh, semuanya. Oke, siap. TK, SMP, SMA. Saya sekarang bersekolah di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Saya masih kelas 9, masih unyu-unyu. Oh, masih kelas 9. Iya, masih unyu-unyu. Oh, asalnya udah tua. Ya, itu mungkin pengaruh pemikiran atau bagaimana, saya juga kurang enggak tahu juga. Terlalu banyak bergaul dengan bapak-bapak. Waduh, iya. Itu juga salah satunya mungkin. Terus? Dan saya bertempat tinggal di Kampung Sewu RT 5 RW 9 Kecamatan Jebres, kotanya Surakarta. Tapi saya berdomisili di RT 2 RW 4. Jadi sama Kampung Sewu tapi RT 2 RW 4, beda kampung saja. Terus? Dan saya juga bergerak di penggiat rumah baca, terasering juga. Jadi ini diminta langsung sama ketua suhu. Terus diminta. Jadi saya juga penggiat rumah baca. Saya ikut di dalam anggotaan juga di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surakarta. Saya juga anggota Forum Anak Surakarta dan beberapa gerakan-gerakan pemuda yang ada di Kota Surakarta. Mungkin juga termasuk itu. Ini siapa? Pemuda Pemutus. Iya, Pemuda Pemutus juga. Oke. Jadi Mas Jody ini kita akan bahas apa yang kemudian Mas Jody geluti ya di beberapa akhir hari ini. Siap. Tapi di lain sisi Jody ini ya, kok aku nyelok Mas kan nggak patut kan itu. Saya nyeloknya Jody aja ya. Siap. Jody ini sebagai prototipe kepada teman-teman semuanya yang masih SMP ataupun SD, ya kan. Terlebih malah kakak kelasnya Jody SMA, dia masih kelas 3 SMP, udah ikut IPM daerah, ya kan, ikut pemuda pemutus, ketua forum anak, ya kan? Tapi forum anak RW ya nggak apa-apa, ya, itu tapi berdoa saja nanti kalau forum anak Surakarta. Mau ikut? Ya mungkin tahun depan kalau rencana mau ikut? Ya insya Allah kalau Allah mengizinkan kan gitu. Allah izinkan terus Pak, santai. Insya Allah, amin. Ikut forum anak, ya kan, terus kemudian ikut banyak sekali hal kegiatan yang kemudian dia nggak pernah rebahan kan itu bahasanya? Ya rebahan untuk berpikir malah. Oh, Masya Allah. Jadi bahasanya dia Jody ini kecil tapi dewasa. Oh, bingung nih nanti. Seperti kenapa bosok? Jadi buah itu dia udah, yang lain itu masih unyu-unyuan itu, masih hijau. Jadi dia udah coklat. Pergi ciklo. Oh, dibelinya. Enggak. Jadi intinya dia itu anak SMP, ya kan. SMP tapi dengan dengan keterbatasannya dia melampaui itu kan itu bahasanya. Ya kan. Dia nggak bisa naik motor, ya seperti gas ya. Iya, penting gas. Ya ngomongnya juga awal-awal SMP bisa ngomong, Mas? Iya, kalau depan pas SMP kelas 1 udah bisa ngomong. Alhamdulillahnya SMP sudah lah. Tapi masih kagok. Ya masih kagok biasalah itu. Maksud saya dengan kekagokan itu tidak berhenti untuk kemudian sepenting pastinya percaya diri dulu kan itu ya. Harus pede. Oke, kita akan bahas kalau pemuda pemutus itu arahnya ke anak, Mas ya. Ya, ke anak dan perempuan sebenarnya. Oh, anak dan perempuan. Ya, anak dan perempuan. Oke, tapi sebelum ke sana kita bahas dulu. Sebenarnya pemuda pemutus itu apa? Forum, organisasi, LSM, atau usaha
Nah, pemuda pemutus sendiri sebenarnya adalah organisasi kepemudaan ya, seperti yang lainnya. Kita punya ketua, kita punya sekretaris, punya bendahara. Jadi susunan organisasi, namun di bawah naungan LSM Yayasan Kakak. Jadi kami bergerak juga di dalam eksploitasi seksual komersial anak, atau mungkin biasa dipanggil kalau teman-teman atau mungkin ya bahasa-bahasa berita itu prostitusi dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satunya yang akan kita soroti. Jadi kita memang tersorot terhadap kekerasan seksual yang terjadi dan marak akhir-akhir ini, terutama dengan eksploitasi seksual tadi. Jadi bergerak di situ, Mbak. Jadi mungkin anak, tapi juga karena mungkin terkadang kita lihat korbannya banyak perempuan, maka kita juga anak dan perempuan khususnya. Di bawahnya Yayasan Kakak. Ya. Yayasan Kakak itu apa, Mas? Yayasan Kakak itu salah satu LSM yang ada di Kota Surakarta, yaitu Yayasan Kepedulian Terhadap Anak juga yang di Kota Surakarta. Memang di bawahnya atau ya sudah itu ya, kita mungkin kalau bahasa mungkin di bawah naungan ya. Jadi kita pemuda pemutus. Nah, maksudnya Yayasan Kakak itu punya pemerintah atau punya LSM, masyarakat? LSM ya, LSM. Jadi memang saya memang Yayasan Kakak ini adalah LSM yang juga peduli terhadap anak-anak, sehingga kami sebenarnya ini juga pemuda pemutus ini adalah voice for change, Mas. Jadi memang ini ada memang salah satunya LSM di atasnya lagi, jadi HPAT Indonesia, itu hampir sama dengan Kakak karena Kakak foundernya HPAT. Jadi HPAT di bawah naungan itu dia membuat yang namanya Voice for Change. Lah, Voice for Change ini diletakkan di beberapa kota, termasuk di Solo sendiri, dan mempunyai nama masing-masing. Jadi per kota itu punya nama masing-masing, tapi kita menggunakan pemuda pemutus kan gitu. Itu baru atau baru ini juga salah satu pendiri. Saya mungkin bukan salah satu pendiri ya, karena memang itu dari nasional. Cuma saya juga ikut juga di Kompak Jakarta. Jadi memang itu langsung di bawah naungan HPAT. Jadi bang, mungkin kalau dikatakan spoiler ya, spoiler lebih okay. ya tahu nanti akan ada Voice for Change seperti ini. Nah, jadi dari pemuda pemutus. Ya. Oh, gitu. Jadi pemuda pemutus kan Voice for Change. Jadi kan saya ikut Kompak Jakarta, saya tahu nanti kita akan buat Voice for Change yang bergerak di advokasi bersama dengan anak-anak yang ada di sekitar mungkin di Kota Solo yang terdampak, maupun dengan para sebenarnya pemuda juga. Jadi pemuda, remaja, pelajar ya. Jadi kita ikut kecimpung bareng untuk istilahnya menanggulangi keresahan kita, Mas. Karena keresahan kita kenapa? Karena kita lihat sekarang itu kan mencekam sekali terhadap eksploitasi seksual ini kan ya. Jangan diterusin dulu, nanti saya nggak bisa tanya. Ya, spoiler. Oke, Yayasan Anak di bawah di atasnya ya kan. Di bawahnya ada pemuda pemutus. Salah satunya Jody Julian Cesar. Putranya kelupaan. Oke, hari ini kita akan bahas SK. SK itu eksploitasi seksual komersial anak. Iya. Oke, sebenarnya eksploitasi itu apa, Mas? Eksploitasi. Karena sabar. Oke. Karena hari ini kan kita di masa pandemi kan. Iya. Di masa pandemi itu kemudian anak-anak itu di rumah semuanya kan, tidak ada yang tulan, ya mungkin yang ngeyel-ngeyel aja sih. Sekolah diliburkan, bener, secara tatap muka tapi dimasukkan secara online. Itu tak rasakan juga bisa mempengaruhi ini kan. Nah, coba Mas jelaskan eksploitasi itu apa? Oke. Mungkin teman-teman juga bisa searching kalau kurang jelas mungkin bisa searching di Google, tapi sepengetahuan saya dengan kita ikut di Pemuda Pemutus juga, eksploitasi itu adalah pemanfaatan untuk sepihak atau orang banyak, di pemanfaatan terhadap apapun. Karena mungkin kita tentang seksual, maka pemanfaatannya terhadap tubuh, terhadap seksualitas. Jadi eksploitasi adalah pemanfaatan suatu hal, suatu usaha atau apapun, tapi karena fokusnya terhadap seksual, maka terhadap seksual tersebut. Jadi pemanfaatan terhadap seksual. Lebih saya buat lebih singkatnya aja, intinya adalah pemanfaatan terhadap seksual. Mungkin itu sih, Mas. Kalau paksaan terhadap anak untuk kepentingan perseorangan. Ya, itu secara
panjangnya, tapi kan intinya adalah pemanfaatan kan gitu. Pemanfaatan secara kasar dan juga paksaan juga ada di situ ya. Jadi mungkin seperti itu sih Mas. Dan kasusnya apa aja kasusnya? Kalau kasusnya memang coba masuk ke kasus langsung. Oke, kalau kasus karena pandemi ya Mas, di rumah juga kebanyakan memang kasusnya online. Oh, bisa juga online. Bisa juga online sekarang memang. Gimana? Pelaku pinter kan. Bentukannya gimana itu bentukannya? Bentuk daripada SK, dan SK itu kan ada dua, SK yang offline dan online. Nah, kalau mana di pandemi sebenarnya lebih banyak ke online, tapi juga ada yang offline juga. Jadi yang online ini bentuknya banyak sih Mas. Kalau kita melihat ada sekitar 4 kasus dan juga banyak kasus sebenarnya, cuman ada berapa juga yang kita anggap ada beberapa saya kira ya. Sudah pernah terungkap. Ya ada beberapa yang sudah pernah terungkap mungkin karena saya juga belum cek tapi mulut ke mulut. Oh. Ya, gitulah masyarakat kita sudah kita tahu. Bahasan seksual itu agak iya betul sekali. Jadi agak tabu di masyarakat. Iya betul sekali. Kan untuk kemudian di katakanlah si Jody dapat perlakuan seksual yang kemudian tidak bagusan. Kadang kamu nggak mau untuk ngomong kan gitu Pak. Iya betul sekali. Itu kebanyakan seperti itu sih Mas. Terus yaitu bentuknya grooming. Nah, grooming itu apa grooming? Lah kalau grooming itu pertamanya adalah percakapan. Jadi mungkin kalau lebih bisa mendalaminya saya kasih contoh aja ya Mas. Boleh contoh. Jadi contoh biar lebih teman-teman ada gambarannya kan itu dan bisa menjaga diri di situ. Apalagi teman-teman perempuan. Kalau laki-laki mah ya jadi grooming ini kan suatu percakapan. Jadi terkadang kita lihat kan sekarang banyak seperti Facebook, sebut merek ya Mas ya. Iya nggak apa-apa. Ya medsos seperti Instagram dan Twitter. Terkadang kan mereka punya direct message atau DM. Iya. Di situ juga bisa grooming. Awalnya mungkin papanya nih namanya Putri. Dia sedang habis putus cinta. Biasalah orang putus cinta itu nggak bisa move on dan lain-lain kan. Status kalau nggak itu termasuk. Lah ketika seperti itu biasanya kan membuat status kalau di Facebook, wah aku sedang diputusin pacarku kan gitu. Lah akhirnya ada om atau siapa. Jadi mungkin namanya Radit. Foto profilnya itu dibuat sedemikian mungkin tampan mungkin terlihat kayak blecingan apa piye. Jadi memang dilihat tampan singkat ada apa gitu. Sok-sokan tanya ada apa, udah makan belum. Awalnya seperti itu sangat halus sekali. Bahkan kita pun tidak mengerti. Kalau kita yang terbuka banget mungkin ya aku habis di gini-giniin sama pacarku, aku habis setelah putus sama pacarku, aku lagi bad mood kan gitu. Oh enggak usah gini ya, kata-kata manis buaya gitu. Jadi emang buaya darat. Iya. Jadi kalau buaya darat tapi buaya online mungkin buaya online. Jadi kata-kata seperti itu jadi udah makan belum gini sehingga terjalin relationship, terjalin suatu hubungan di situ Mas. Lah ketika sudah terjalin suatu suatu hubungan itu tadi percakapan tadi awalnya percakapan das. Setelah itu mungkin hubungannya lebih kepada pacaran ya kan, jadi pacar. Lah itu masuk kepada sexting. Nah ini sexting teman-teman. Ketika sudah menjadi pacar kan banyak sekali sekarang tersebar video-video atau mungkin foto-foto yang sure sekali pada hari ya pada mungkin kalau saya lihatnya pandemi ini lebih marak ya. Jadi makanya itu. Yang ini jadi keprihatinan kita bersama kan itu kan. Betul. Jadi contohnya tadi yang saya bilang pap dong yang apa? Pap. Oh ya, sorry. Pap seperti itulah teman-teman mungkin juga tahu maksudnya. Lah ketika sudah melakukan seperti itu juga kan akan menjadi suatu ancaman, maka masuk lagi kepada sextortion. Ketika sudah sexting kan tadi sudah minta tuh, sextortion itu lebih mengancam lagi. Ketika kamu umpamanya gini, kamu kalau udah minta, kamu nanti tak sebarin loh. Nah ini tadi disebarin. Lah sextortion ini juga bisa berpengaruh juga kenapa? Ancamannya ini Mas.
Jadi kalau kamu putus sama aku nanti aku sebarin loh. Jadi Oh, berarti dia awalnya punya fotonya, ya terus kemudian pengen foto tapi terhalang karena takut untuk disebarkan. takut untuk disebarkan foto-fotonya maupun video-video tersebut kan gitu. Oh, dan video itu didapat karena rayuan-rayuan tadi. Rayuan tadi Okay, sangat mulus sekali jalannya. Dan itu banyak di kalangan. Banyak sekali kalau saya melihat banyak sekali. Bahkan anak-anak korbannya anak-anak umur berapa? Kalau kita lihat sebenarnya anak-anak umur yang SMP kelas 3 sampai SMA kan ya kalau saya lihat. SMA pun masih kena. SMA pun masih kena. Berarti bahkan mahasiswa saya lihat ada mungkin sekitar umur 25 itu ada juga, Mas. Oke, itu kok bisa? Maksudnya gini. Apa ya bahasanya ya? Hal-hal seperti itu seharusnya kan nggak terjadi itu, nggak mudah untuk memberikan foto, nggak mudah untuk memberikan video macam-macam dan sebagainya itu kok bisa gitu tuh loh? Iya. Karena terkadang gini, ketika kita sudah melakukan hubungan pacaran ini ya contohnya, maka apapun akan dilakukan. Karena apa? Cinta itu loh, Mas. Garis bawahnya cinta. Jadi ketika sudah sayang dan si perempuan ini sudah terkadang kan kalau udah mengikuti arus itu si perempuan ini sudah memberikan kepercayaannya terhadap laki-lakinya tersebut. Buaya itu ya. Iya, bisa buaya atau siapapun mungkin ya. Kadal. Tapi juga ada sih, Mas, yang grooming tapi diajak nonton yuk biar kamu ndak bad mood ketika ketemu om itu juga ada dan shock juga karena kayak dihapusi kan kayak di apa ya istilahnya kayak dikibuli kalau berarti anak-anak hari ini itu dan teman-teman kita itu kebanyakan ini ya nggak bisa untuk tidak terbawa arusnya mereka. Iya, sangat. Artinya mereka masih terlalu kecil kalau saya boleh menyimpulkan karena ya mungkin satu pengawasan orang tua. Om itu kemudian masuk dengan ngepasi kan itu dia baru down lah, baru putus lah macam-macam tapi saya rasa yang paling mendasar kenapa kok si cewek itu bisa mau hubungan dan sebagainya itu kemudian mereka ini tidak bisa menjaga diri untuk menjual. Benar sekali. Ya maksudnya ya. Saya bingung ini kata-katanya nih. Ini artinya menahan diri. Bukan sekedar menahan diri, tapi emang itu sudah jadi susah untuk kemudian dilupa, sudah jadi kebutuhan lah bahasanya. Iya benar. Betul nggak? Iya, karena seksualitas ini atau seksual kan biologis, Mas. Iya sih. Jadi mungkin kebutuhan itu juga masuk. Terus. Tapi grooming ini kenapa kok bisa sampai pas banget? Tadi kan dikatakan pas banget. Sebenarnya memang ketika om ini kalau pelaku grooming itu sebelumnya juga searching dulu, stalking. Jadi melihat dulu. Mungkin karena kalau kadang kita lihat di Twitter atau mungkin di Facebook itu kan ada alamatnya, namanya lengkap full kan biasanya kan. SMP-nya bahkan kan gitu. Ketika seperti itu pula kan dia tanpa disadari oleh korbannya dia tuh sudah tahu dia tuh siapa. Bahkan mungkin kalau ada yang sampai nomor HP-nya dicantumkan kan itu sudah tahu. Jadi memang pelaku ini sekarang pintar harus cari dulu. Jadi mangsa cari. Ketika cari harus benar-benar di stalking. Lah pas banget mungkin dia membuat status seperti itu lah baru penyerangan itu tadi. Karena ketika sudah putus cinta tuh terkadang ya meski saya memang enggak pernah pacaran ya. Cuma pernah suka. Iya pernah suka ya. Suka ya haruslah. Saya tuh masih normal kok. Oh iya. Jadi karena kebanyakan teman-teman saya ketika putus cinta kan labil. Ya betul. Masa dia sudah labil sehingga ketika ada orang yang benar-benar terbuka terhadap dia mau kayak menjadi teman curhat, akhirnya tuh membangun kepercayaan di situ, kan gitu. Jadi mungkin itu coba Mas kita gali lebih dalam tadi. Garis bawahnya kan karena cinta, ya kan. Selain cinta itu penyebabnya apa? Mungkin kalau selain cinta, yuk penyebabnya ya Mas, prostitusi.
lebih dalam aja. Apa namanya? Coba jelaskan lebih dalam. Oke. Kalau biasanya kita temui memang karena cinta yang di pub dan video-video tersebut, cuma juga ada yang memang benar-benar dieksploitasi. Dia menjadi, kalau bahasanya dalam tanda kutip itu PSK. Ada memang PSK. Masih kecil ada. Beberapa. Saya kasih contoh kasus ya. Mungkin teman-teman bisa dicek di Google atau mungkin di beberapa laman berita, yaitu di Kota P. Saya ya di ada lah. sensor aja enggak apa-apa. Kota P. Jadi di situ memang ada anak-anak umur SMP dan saya lihat lebih mirisnya SD juga. Ya. SD, Mas. SD ya. SD, SMP, SMA dia menjual dirinya. Secara sadar. Karena apa, teman-teman? HP. Kita lihat sekarang pendidikan kita sekarang, sistem pendidikan kita sekarang, karena di saat pandemi kita tidak bisa tatap muka, kita menggunakan daring, menggunakan HP. Cuma karena satu, dia pengen butuh HP. Miris sekali ini terjadi di Indonesia. Jadi memang benar-benar bukan hanya cinta, tapi juga memang keterpaksaan ekonomi, karena kita kan hari ini sedang terkena resesi ekonomi kan ya Mas ya. Terus terkena dengan dampak pandemi juga, dan juga mungkin dari sang keluarga sendiri dikira kurang mampu juga kan bisa. Jadi memang benar-benar semua ini berfaktor. Ada faktor sosial karena faktor dari lingkungan, ada juga faktor ekonomi karena pandemi sekarang seperti ini. Ya, terus atau juga faktor tadi cinta tadi. Jadi memang banyak faktor terjadi ketika SK itu terjadi, memang banyak sekali faktor yang terlibat istilahnya. Hal yang paling fundamental lah Mas. Hal yang paling fundamental dari? Hal yang paling fundamental itu hal yang paling mendasar. Ya dari SK. Kan tadi ada toh dari ekonomi, oke. Ya kan, dari cinta, oke. Dari keluarga, oke. Dari lingkungan, oke. Ya kan. Itu seandainya dia punya sesuatu untuk bisa menjadi benteng. Oke, aku nggak punya duit nih, tapi aku bicarane iso golek duit yang tidak sekedar iso golek duit. Nek seandainya katakanlah besok aku katakanlah anak SMP ya, anak SMP kelas 3 ya kan, lulus kemudian masuk SMA kelas 1. Nah, saya berpikir, oh bapak ibu nggak kuat, oh aku juga nggak kuat, maka tak putuskan berhenti sekolah dulu, ya kan, untuk kerja dulu lah, ya kan, baru nanti tahun depan saya bisa sekolah. Artinya saya punya benteng untuk kemudian tidak menjual diri lah, untuk kemudian macam-macam lah. Itu sosial soal cinta. Kemudian saya mungkin bisa menjadi pelajaran saat kemudian dia putus, ya sudah saya putus, ya kan, saya nggak akan mengulangi ini lagi karena ini ya sakit bagiku. Kalau saya kemudian mengulangi lagi, menerima orang kedua, orang ketiga, orang keempat, ya saya masuk ke lubang buaya tadi yang kedua dan ketiga, dan itu akan jadi lingkaran setan yang nggak akan. Artinya apa yang bisa menjadi kita bisa memandang itu. Secara pribadi saya untuk menanggapi hal seperti ini, secara fundamental yang dikatakan Mas Hasan tadi adalah sebenarnya dari kedewasaan. Dan juga si korban terkadang di situ tadi kan faktor-faktor tadi penyebab juga. Nah, dari korban sendiri memang kadang kalau dari faktor keluarga kan kurang kasih sayang juga termasuk. Bisa termasuk kurang kasih sayang, kurangnya pengawasan terhadap orang tua, kan gitu. Terkadang karena orang tua sibuk terhadap mencari uang karena tuntutan ekonomi. Terkadang anak ini dewasa tidak bisa menjaga tidak bisa menjaga diri, bahkan mungkin dewasa sebelum waktunya, berpikir secara dewasa. Ya mungkin dewasanya kalau dalam teks tanda kutip kontekstual seperti ini mungkin dewasa yang negatif ya Mas ya. Kalau positif sih oke-oke saja kan. Dia dewasa karena tahu. Ya. Bagus. Dan karena tadi faktor lingkungan mungkin juga di sekitarnya adalah lokalisasi Mas. Let's say misalkan seperti itu juga ngaruh banget itu ya. Ngaruh. Let's say misalkan seperti kalau kita tahulah teman-teman di Solo seperti apa, ada ya paham aku. Kang Vito dan lain sebagainya, belakang terminal, bahkan Gunung Kembungkus dan lain sebagainya. Makanya ketika hal ini pun korban paham banget. Iya Pak, karena gini teman-teman, ketika kita paham kita akan semakin tidak bisa dibodohi Mas.
Oke, garis bawah ya. Garis bawahnya untuk itu. Ini yang kemudian saya pengen keluarkan tadi saya tanya ya kan. Ya. Apa hal paling fundamental? Karena kita nggak tahu. Iya kan. Awalnya memang nggak tahu, juga memang beberapa faktor dari keluarga dan juga faktor dari lingkungan juga terkena karena memang benar-benar lokalisasi. Karena memang ketika anak-anak dilokalisasi, ketika sudah mengerti seperti itu akan biasa. Walah kaya ngene iki, walah kaya ngono kuwi. Sehingga terbentuk dewasa sebelum waktunya dengan cara negatif itu pun banyak. Jadi ya, paham aku. Dan juga pengawasan orang tua tadi, serta mungkin anak dari broken home juga bisa Mas, karena memang kita sendiri tahu kan kelabilannya. Maka kalau kita melihat ketidaktahuan juga, makanya ketika saya sekarang diundang seperti ini ingin memberikan rasa tahu bagi teman-teman terhadap lokalisasi tadi, mungkin terhadap teman-teman kita yang ada lain, mungkin kalau di orang-orang yang lebih tua dari kita membahas tentang lokalisasi pasti akan tabu. Maksudnya Seakan-akan menjadi suatu dosa. Kalau kita membahas tentang lokalisasi, mungkin didengar oleh orang tua kita atau mungkin tetangga kita yang mbah-mbah awal-awal bilang juga kan hal-hal seperti itu tabu. Makanya kita nggak apa-apa lah, kita buka-bukaan aja di sini. Iya, buka-bukaan. Teman-teman tahu. Iya, biar tahu. Dan bisa menjaga. Jadi memang intinya pada hari ini adalah biar teman-teman tahu bahwa sebenarnya hal seperti inilah yang seharusnya kita soroti sekarang. Karena miris ketika kita melihat resesi ekonomi, mereka mohon maaf menjual dirinya hanya karena suatu HP yang sepele seperti ini. Ya, hanya cuman gara-gara suatu HP kan gitu. Makanya kita sekarang saya ingin menyadarkan teman-teman bahwa meskipun hal ini tabu, tapi kita harus perlu tahu dan kita perlu peduli terhadap mereka. Jangan hujat mereka, jangan selalu menyalahkan mereka karena mereka punya alasan tertentu kan gitu. Yang kita tidak tahu itu. Nah, betul sekali. Jadi karena mungkin terkadang ketika kita tidak tahu, karena awalnya kan tidak tahu ya Mas ya. Ketika kita tidak tahu, kita pasti akan menghujat mereka. Kan tambah mesake Mas. Iya, betul. Karena kan mereka faktornya kan kebanyakan yang kita temui faktor ekonomi teman-teman. Mungkin teman-teman yang mengatakan gini seperti itu enak, teman-teman nggak merasakan. Bagaimana mereka susahnya beli HP. Iya, bagaimana susahnya beli HP, bagaimana resesi ekonomi sekarang kan gitu. Mungkin teman-teman yang ada di situ yang ngeceh dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa main ML, bisa main PUBG leluasa, bisa nge-cash, diamond apapun itu. Tapi mereka nggak bisa teman-teman kan gitu. Jadi ingin menyadarkan dan mengetuk hati nurani teman-teman sedalam-dalamnya untuk kita semuanya bergerak. Paling tidak membuat story-story yang baik, membuat story-story yang memang di situ mengedukasi teman-teman lainnya tentang sexting, tentang grooming, tentang sextortion, dan ada satu lagi Mas. Siaran langsung. Jadi memang ada beberapa siaran-siaran langsung yang sebenarnya siaran langsung ini universal. Karena sifatnya siaran langsung, ada yang VCS, video call sex. Sekarang aplikasi-aplikasi banyak, bukan hanya WA, ya kan? Paham. Instagram pun ada kan. Makanya ketika kita melihat seperti itu juga kembali lagi kedewasaan kita diuji di saat bermedsos, dan kita juga harus berhati-hati, kan gitu. Jadi memang secara VCS kan banyak, kalau secara cinta kan ada juga VCS berbayar. Itu ada. Jadi kenapa saya mengatakan SK online, ya ini bentuk SK online seperti ini. Kalau SK offline mungkin teman-teman tahu dari lokalisasi, dari dia booking, kalau bahasa modernnya booking dan lain sebagainya. Jadi apa ya, dari kembali lagi kepada kita sendiri, bagaimana cara kita menempatkan kan gitu. Dan ketidaktahuan kita ini bisa menjadi tahu, mungkin bisa lewat podcast ini atau siapapun itu. Jadi kembali lagi juga saya mengatakan ini menyadarkan teman-teman bahwa sebenarnya sekarang ini sangat mencekam sekali. Bukan hanya kita dipukul oleh pandemi, tapi juga kita didorong dan istilahnya didorong ke jurang tentang ketimpangan sosial gitu kan gitu. Juga sebenarnya kalau kita lihat tadi kan ada korban, setelah itu pelaku sendiri termotivasi, kalau saya mengatakan terprovokasi atau termotivasi memang karena dirinya satu
ketika dia punya hasrat seksual ada yang cuma anak. Dua, ada yang cuma anak. Jadi kan kita lihat banyak sekali kasus yang ketika memang benar-benar dia pengen banget, enggak punya uang, ada anak-anak, itu anak-anak jadi korban. Ada. Dan juga ada memang karena paksaan tadi, SK tadi. Jadi anak-anak mohon maaf menjadi pekerja seks atau menjual dirinya tadi. Atau juga sugar daddy. Apa itu Mas? Biar teman tahu juga. Sugar daddy. Mungkin teman-teman juga tahu ya sugar daddy apa. Jadi memang om-om, tapi dia memang benar-benar kayak yang rawat anak. Jadi memang semuanya om-om ya, sama anak muda satu mungkin umurnya mungkin SMA sekitar 16-17 ya Mas, karena masih anak-anak. Jadi kembali lagi saya katakan anak-anak itu kita berikan pemahaman lagi ya Mas tentang anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah secara menurut konvensi hak anak atau rules atau pengaturan atau peraturannya yang disepakati oleh negara-negara. Anak-anak adalah umur 0 atau di dalam janin yang menjadi embrio sampai dengan sebelum 18 tahun. Jadi 0 sampai mungkin sekitar 17 tahun. Jadi sebelum 18 tahun ya. 3 SMA. Mungkin 3 SMA juga ada yang 17 tahun juga ya Mas ya. Karena dia nggak TK mungkin. Ya. Jadi memang kita lihat juga banyak sekali ini sugar daddy ini juga menjadi fenomena yang sebenarnya lama tapi sekarang lebih viral yang sekarang gitu. Jadi yang benar-benar iPhone. Oh ya, paham aku. Karena ketika anak-anak teman-teman itu di meme pun juga, maksudnya sekarang hari ini meme itu juga menjadi salah satu bentuk kampanye. Iya, kampanye. Iya kan, menjadi kampanye yang sangat masif sekali kan itu. Bahkan stiker bener. Ya kan. Terus kemudian macam-macam itu kemudian menjadi kampanye masif. Seakan-akan kita itu biasa dengan itu, tapi tabu dengan itu. Jadi memang ketika anak-anak ditawari iPhone, bahkan ditawari mobil, ada juga mungkin ditawari hal-hal yang berpengaruh terhadap kita, mungkin uang juga, pasti dia akan mau kan? Sekarang ada orang, mohon maaf mungkin SMA, dia labil, tak kasih iPhone, mau, tapi nanti malam gini. Mikir, ya udah gini tuh maksudnya. Yang penting dapat itulah. Yang penting dapat. Ya seperti itulah mungkin teman-teman bisa mengerti. Berarti dia ini apa namanya ini bukan menjudge tapi berarti dia ini apa namanya kalau di sini tuh memaksakan diri untuk hidup mewah. Betul. Ya kan. Punya. Nah, coba saya kerucutkan bahasanya ini semua Mas. Kalau saya memandang itu keringnya nilai-nilai agama di situ. Jadi saya mau ngomong seperti itu tadi. Saya mau ngomong seperti itu. Betul sekali. Jadi tapi kita nggak bisa menyalahkan. Iya benar. Oh kamu itu nggak tahu agama. Nggak bisa gitu kan. Iya nggak bisa kita langsung menjudge. Kita harus menyalahkan diri kita dulu. Oh alah saya tuh belum pernah ketemu mereka untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan Quran yang indah gitu. Iya benar. Jadi kalau kita melihat pada sekarang ya Mas ya. Di era-era pandemi seperti ini memang krisis akan ekonomi dan juga krisis akan moral kalau saya melihat. Banyak mereka yang punya hijab tapi tak punya moral itu juga banyak. Bukan berarti ini saya menyinggung A, si B, si lain, tapi ini terjadi teman-teman. Yang membuat video terkadang mereka menggunakan hijab. Teman-teman pasti tahu beberapa kan gitu. Jadi memang iya makanya ketika kita melihat seperti itu kan miris. Di mana hijab? Kita bahas tentang Islam kita. Di mana hijab ini memang syarat akan kental akan Islam, tapi sekarang mereka malah menggunakan hijab di video kan dan lain sebagainya. Kan memang benar-benar yang kemudian besar ya kan? Sebagai bentuk keimanan pada Tuhan yang paling tinggi misalnya disalahgunakan. Disalahgunakan makanya ketika seperti itu pun ya itu memang menjadi gambaran bagi manusia bahwa sebenarnya yang tercovernya baik tapi belum tentu isinya baik kan. Tapi menurut saya pribadi Indonesia itu beda. Bedanya gimana maksudnya? Cover menentukan isi. Kan gitu. Sekarang kita lihat, mohon maaf ini agak nyinggung sedikit tentang pelakor yang sebagainya yang sekarang viral. Itu kan memang seperti itu juga Mas. Itu nggak terduga-duga. Iya nggak terduga-duga. Ini kita buat video di tanggal di tanggal berapa ini Mas? Lupa aku.
Tanggal berapa, Vi? Tanggal berapa ini? 21, 20. Tanggal berapa ini? Tanggal 20. Berarti teman-teman Tanggal tahu. 20 ya. Tanggal 20. Teman-teman tahu Tanggal siapa yang 20, kita maksud kan gitu kan. Iya. Jadi memang ketika kita melihat kan seperti itu. Tapi meskipun judul nanti adalah SK, tapi bisalah kita untuk sampai merujuk ke situ karena memang kembali lagi rujukannya ke krisis akan moralitas kan gitu. Iya. Krisis akan tadi pengetahuan yang kental akan agama itu kurang bagi mereka kan. Jadi akan kembali lagi ke situ, akan kembali lagi ke pemahaman kedewasaan, akan kembali lagi juga ke pemahaman agama kan gitu. Ya. Karena kita lihat seksualitas memang kalau dalam agama Islam, saya Muslim, agama Islam sendiri juga sangat tegas sekali mengatur dalam ayat-ayatnya, mengatur dalam hadis-hadisnya sangat tegas sekali untuk kebaikan mereka sendiri. Kita juga kan itu kan. Ya benar, cuma maksudnya sampai ke akar apa ya, sampai ke detail-detailnya kan gitu. Bahkan dalam fikih pun mengatur tentang bagaimana caranya kan gitu. Jadi memang benar-benar Islam ini ya kan. Jadi memang benar-benar Islam ini sudah tegas dan juga memberikan cara-caranya dalam arti cara-cara yang baik agar hal ini bisa menjadi ibadah kan gitu. Namun garis bawahnya adalah ketika sudah menikah, jangan sampai belum menikah melakukan seperti itu kan, itu juga luput dari hal yang ditegaskan oleh agama terutama Islam dalam ayat-ayatnya kan gitu, Mas. Ini pun juga menjadi permasalahan juga, Mas. Jadi satu sisi mereka jadi kita itu kalau kita ya, kalau teman-teman juga tidur dengan berimajinasi melihat keadaannya yang tadi Mas yang jadi lakukan juga ya kan, rebahan dengan melihat itu, kita punya banyak sekali masalahan. Kalau kita bahas hari yang ini ada dua hal. Satu, mereka yang kering tentang nilai agama. Yang kedua, mereka yang kebanyakan nilai agama tapi terlalu banyak untuk melihat terlalu banyak kajiannya tuh ke arah nikah. Kalau itu mungkin Mas Hasan kurang tahu, tapi ya ada beberapa saya kira ya. Ada. Maksudnya gini, artinya dia nggak siap itu loh. Iya benar. Ya, seakan-akan nikah itu ya tadi kan katakan nikah itu kemudian bisa menilai ibadah dan sebagainya. Tapi kemudian karena kita terlalu banyak informasi tentang nikah, kita akhirnya pengen nikah. Padahal Nabi itu menikah di umur 25. 25 itu menurutku adalah umur yang paling matang. Sudah matang. Hari ini berapa banyak yang kemudian anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Betul sekali. Pernikahan dini. Kalau bahasa kami pernikahan dini ya. Jadi memang akan SK ini juga akan merujuk kepada pernikahan dini ketika maksudnya gini. Satu sisi terkungkum dengan lingkungan itu nggak bisa keluar. Sisi lain pingin ke sana tapi nggak mau ngurus ini gitu maksudnya. Mereka yang dekat dengan nilai agama itu terlalu banyak melihat hari ini saya juga agak miris melihat satu, kita harus fair lah ya. Siap. Kita harus fair mengkritik mereka-mereka yang kemudian buat video macam-macam ya kan, vulgar dan sebagainya. Kita juga harus mengkritik mereka-mereka yang kemudian sudah mengerti istilahnya. Enggak, dia udah nikah tapi meng-share keromantisannya di media sosial. Oke, dia halal, tapi kemudian akhirnya itu akan meluapkan hawa nafsu yang kemudian komunitas hijrah itu untuk kemudian mereka menikah. Tapi sebenarnya karena kalau kami menyebutnya di komunitas kami adalah pernikahan dini, Mas, untuk anak-anak. Tapi memang kita kembali lagi ke topik SK tadi, bahwa sebenarnya SK juga akan berpengaruh kepada pernikahan dini juga. Ketika kan kadang kita lihat sendiri, Mas, anak-anak bagaimana ketika dan juga orang tua ketika sudah hamil, pokoknya dinikahkan. Kalau kamu ndak nikah, wes ke mulai orang pemigat kan gitu. Nah ini juga termasuk salah satunya melanggar daripada undang-undang yang berlaku di Indonesia, juga memang akan menjadi kegap bahasanya ya. Anak-anak ini bisa menjadi trauma, bisa menjadi takut karena memang ketika pernikahan dini semakin banyak, maka yang ditakutkan karena pernikahan dini mungkin kebanyakan orang belum siap terhadap nikah, akan ada KDRT. Mungkin pelakor tadi termasuk juga ya, Mas ya. Jadi memang
tidak matang untuk memilih. Iya. Padahal itu kan sampai hidup sampai mati kan. Sampai mati kan gitu. Jadi kita mengkritisi banyak hal dari mulai orang tua sampai dengan anak-anaknya kan gitu. Karena terkadang ketika orang tua melihat anaknya mohon maaf hamil, kalau bahasa saya itu pemilu, pernikahan hamil dahulu atau MBA, married by accident gitu. Terus. Jadi memang ketika sudah mengerti itu, wis pokoknya nikah. Padahal rules atau peraturan yang ada di Indonesia sendiri, for your information ya teman-teman, bahwa perempuan itu umur 19 tahun mas. Ya. Itu secara undang-undang. Kalau laki-laki mungkin sekitar umur 25 gitu ini. Oke. Dan juga ini yang harus kita bahas juga sih mas, ya, bukan hanya Aisyah Weddings. Tapi itu Aisyah Weddings. Oh belum tahu ya mas Hasan ya. Aisyah Weddings ini mohon maaf sebenarnya agak sensitif sedikit tapi agak dipelankan. Jadi memang Aisyah Weddings. Ya teman-teman. Oke. Jadi memang Aisyah Weddings ini dia apa ya selain menggunakan hadis-hadis Nabi juga untuk mempromosikan Aisyah Weddings, sehingga dia mengatakan bahwa umur 12 tahun sampai 20 tahun bagi perempuan itu adalah umur-umur yang apa ya, umur-umur yang istilahnya harus menikah. Makanya tadi yang Sinda tak dikritik juga. Iya. Jadi mereka menggunakan hadis Nabi untuk iya benar. Seakan-akan Islam itu cuma nikah ini. Nikah. Padahal Islamnya akeh ya mas ya. Islam itu membedakan ini dulu. Yang kena prostitusi, yang kena kemiskinan, yang kena kebodohan, yang tidak bisa makan. Iya benar sekali. Baru bisa satu sisi yang lainnya kan gitu. Jadi memang fenomena Aisyah Weddings yang menggunakan hadis-hadis Nabi untuk membenarkan dirinya untuk menggunakan Aisyah Weddings ini, dan juga sudah menyalahi aturan yang terjadi aturan yang ada di Indonesia tadi. Jadi ini juga menjadi polemik juga di umat, termasuk di masyarakat. Maksud tuh umur 12 tahun kok boleh di Islam harus nikah kan orang-orang yang mohon maaf itu kan menyerangnya bagi mereka yang mohon maaf sekali lagi awam dan belum mengerti kan gitu loh mas. Masya Allah Islam ngajari menikah ngene ora iso lah, sehingga membuat umat ini bingung gitu loh. Masya Allah gini. Jadi memang ketika kita melihat seperti itu kan akan membingungkan umat satu, juga anaknya juga akan tadi bisa sampai ke KDRT, pelakor dan lain sebagainya kan itu. Jadi panjang banget ya mas ya. Masalah satu itu bisa sampai kemana-mana. Closing statement dari saya, janganlah menghujat mereka yang bersalah, tapi bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Wow, masya Allah. Nabi wae. Menafikan seorang yang salah nih mas. Menjadi ustadz kan itu. Jangan. Uswatun hasanah. Jadi apa ya, kembali lagi pada kita, kedewasaan kita lebih diketatkan lagi, dan juga pemahaman kita terhadap seksualitas, kesehatan reproduksi dan lain-lain harus lebih lagi. Kalaupun teman-teman juga nggak ngerti kesehatan reproduksi apa, juga SK dan lain-lain bisa searching juga lo di Google, gampang lo kan. Bisa ikut komunitasnya apa tadi? Pemutus. Minta jadi mentor ya. Minta jadi benteng. Karena kami juga kemarin Jumat kita juga sudah melaksanakan sosialisasi juga mas tentang SK, tentang hak anak dan SK ya. Jadi bersama dengan para pemuda dan anak-anak yang ada di sana, Karang Taruna dan forum anak yang ada di lingkup kelurahan sendiri. Jadi kita sudah bergerak, advokasinya sudah bergerak. Jadi intinya dari Voice for Change, intinya dari Pemuda Puntus adalah advokasi dan kembali lagi kepada kita, kembali lagi kepada masyarakat agar dirinya mungkin satu lebih paham, kedua daripada peraturannya juga mengatur dan melindungi anak-anaknya kan gitu. Nah, dan juga saya berharap semoga kasus-kasus seperti ini yang melibatkan tentang anak-anak semoga tidak ada, dan pemahaman tentang seksualitas di Indonesia sendiri lebih, meskipun tabu tapi paling tidak kita mengerti. Kalau bisa kita bisa menjelaskan yang tabu ini. Ya, betul. Kita mulai terbuka ya. Terbuka, tidak sekitar terbuka, itu tahu. Terbuka dan tahu ya terhadap seperti. Mungkin itu saja dari closing statementnya.
Terima kasih atas waktunya Mas Oke. Hasan. Saya juga closing dulu Mas ya. Oke, siap, monggo. Jadi kalau tadi Mas gitu, saya merekomendasikan teman-teman melihat video podcast kita di yang kemarin, judulnya Membumikan Islam. Oke. Ya kan, saya sama Mas Rahmat Rusma Pratama, salah satu pegiat IMM di sana di Sukoharjo. Nah, nilai-nilai Al-Qur'an itu tidak sekedar yang kita lihat ya kan hari ini, karena hari ini kita melihat nilai-nilai Al-Qur'an itu dengan nilai sempit kan itu Pak ya. Sempit ya. Pedoman. Jadi Al-Qur'an itu teman-teman sekalian, kalau teman-teman baca bukunya Syafi'i Ma'arif itu, Buya Syafi'i Ma'arif itu, kemudian dia bisa merubah ini kalau dia dibaca. Muhammadiyah itu menggunakan Al-Ma'un bisa merubah banyak hal. Seandainya kita bisa menggunakan semua nilai-nilai Al-Qur'an yang ada, terutama Quran surat An-Nisa kan itu bahasanya. Iya, An-Nisa ya, yang menjelaskan tentang jodoh tadi ya. Iya, semua soal perempuan. Soal perempuan ya, Mas. Kan? Ya. Itu kemudian seandainya dibaca betul-betul, maka kemudian kita bisa menanggulangi ini dan kita sendiri kan itu. Iya. Itu Mas, jadi dan sibukkan diri kalian sebagaimana Jody ya kan. Jadi dia nggak pernah di rumah. Nggak pernah di rumah kan itu. Nggak di rumah. Tapi tadi kita undang habis asar, tapi datangnya habis ngisa, susahan. ya, karena memang terlalu banyak berpikir sehingga harus banyak bertidur juga. Oh gitu. Ya sudah. Karena kalau kita berpikir terus kan ngantek ngeluh. Jadi kita kalau sudah ngeluh ngantuk. Yang penting teman-teman sibukkan diri, jangan pernah insecure dengan keadaan kita, dan di-upgrade terus sama kalian. Siap. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.